Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara menginstal OS Mikrotik pada VirtualBox, kemudian bagaimana membuat server hotspotnya gitu ya. Simak tonton video ini hingga selesai. Bila perlu silahkan diulang-ulangi kembali video ini. Video ini merupakan video fundamental dasar terkait Mikrotik gitu ya. Pertama, siapkan master OS Mikrotik dan lisensinya. Nanti silahkan dicek di deskripsi video YouTube-nya. Bisa saudara download ya. Oke, ini merupakan OS ISO Mikrotiknya. Sedangkan ini merupakan lisensinya. Oke, tujuan video ini merupakan untuk pembelajaran bagi kawan-kawan pemula gitu ya, yang pengen belajar masalah Mikrotik. Terus nanti kalau sudah, ini tak jelaskan dulu ya secara gambaran awal dulu sebelum kita jauh praktek ke dalam. Terus nanti kalau sudah menyiapkan master OS-nya, saudara akan membuat virtual machine baru gitu ya. Yang mana nanti spesifikasinya RAM-nya nggak usah banyak-banyak, 64 MB saja. Harddisknya nggak usah banyak-banyak, 1 GB saja gitu ya. Terus nanti setelah dibuat di VirtualBox-nya, nanti OS Mikrotik yang pertama tadi ini akan dimonting atau bahasanya dikaitkan ke virtual machine-nya, terus dihidupkan komputernya gitu ya. Kemudian proses instalasi. Nah, kalau sudah proses instalasi selesai, di Umon ini dilepas kasetnya atau ISO Mikrotiknya, kemudian di restart virtual machine-nya. Maka nanti selesai ya, selesai tapi belum dilisensi. Terus ada proses lisensi level 6-nya. Ya, ini ya file lisensinya ya. Kemudian Mikrotik siap digunakan. Nah, setelah itu nanti juga akan saya contohkan membuat server hotspot gitu ya, dan mengatur user hotspot. Nanti ada user Budi, user Joko, itu bisa hotspotan ya, menggunakan atau membuat akunnya per orang masing-masing itu berbeda. Nah, terakhir nanti kita bisa testing, uji coba hotspotnya di klien. Nah, perlu diketahui bahwa Mikrotik nanti yang akan kita buat nanti itu ada 3 header. Header itu katakanlah interface ya, atau lubang colokan dalam Mikrotik. Ada 3 header. Colokan pertama itu ke ISP. Nanti ISP-nya kita ambil dari tethering Android ini ya, dari wireless. Kemudian yang kedua nanti ke Windows 7. Windows 7 nanti ke sini maksudnya. Windows 7 itu yang ini atau yang ini, nanti bebas kita pilih ya, salah satu. Kemudian yang header ketiga itu ke PC admin per remote, itu ke komputer saya ini ya, ke komputer adapter hanya host saya ya, untuk ngeremote, khusus untuk ngeremote Mikrotiknya. Jadi ada 1, ada 2, ada 3. Oke, langsung aja kita buka Oracle VirtualBox-nya ya. Untuk persiapan ISO master poin 1 sudah siap ya. Sekarang kita membuat virtual machine ya. Oke, kita buat dengan cara klik baru, terus berikan nama aja di sini, misalkan Mikrotik apa ya namanya, Mikrotik reset. Nah, inilah ya, Mikrotik reset. Kemudian untuk tipenya atau penyimpanannya biarkan default, kalau mau dirubah ya boleh. Tipenya pilih aja other, versinya pilih aja other ya, di bagian sini other semua. Kalau sudah lanjut. Nah, RAM-nya biarkan 64 MB, lanjut. Buat harddisk sekarang ya. Oke, kemudian untuk tipenya bebas, mau pilih yang VMDK atau VDI. Saya pilih VDI. Kemudian untuk harddisknya kita pilih ukuran tetap. Kemudian di sini kita isikan 1 GB. Oke, kemudian kita buat untuk tempatnya ini biarkan default saja di C, kita buat ya, kita tunggu. Saran saya harddisknya jangan besar-besar, nanti space-nya akan habis. Nah, kalau sudah ada 2 pilihan, saudara bisa mounting langsung di sini di pengaturan. Kemudian penyimpanan, aset kosongnya ini bisa diisi dari mana Mikrotiknya gitu ya, ditambah lokasinya di mana. Bisa gitu ya. Nah, gini dari desktop tadi ya, desktop, terus Mikrotik ini, terus ini ya. Nah, ini kan ya, yang ini pilih, terus oke.
Atau kalau saudara nggak lewat tahapan yang ini, tadi langsung dihidupkan mulai, nanti juga diminta untuk memasukkan kaset. Jadi ada dua pilihan. Nah, kalau ini saya langsung mengaturnya di awal ya. Oke. Ini pilih tadi ini ya. Oke. Terus dipilih tambah. Terus pilih di mana lokasi masternya, master ISO-nya. Kalau belum ada yang download, terus dipilih. Kemudian pilih ya. Kemudian oke, terus dihidupkan. Nah, tapi sebelum dihidupkan, karena tadi kita punya tiga permainan, maka di sini kita atur dulu sekalian. Atur. Yang mana yang pertama jaringan, pertama ini kita ambil bridge ya. Kita ambil dari wireless. Wireless itu ini ya. Kita ambil dari wireless. Ini sebagai ISP-nya ya. Terus kita izinkan semua ini. Oke. Terus adapter 2-nya kita mainkan juga. Tadi apa? Ke klien Windows 7. Windows 7-nya nanti ini ya, yang ini ya. Kita pilih aja jaringan internal karena dia di internal di komputer internal. Kita pilih aja misalkan jalur Windows atau jalur LAN. Boleh aja. Jalur LAN reset. Nah, namanya gini ya, jalur LAN reset. Kemudian izinkan semua. Terus yang ketiga ini kita pilih ke adapter hanya host ke komputer kita ya. Kan semua. Kemudian oke. Tapi kalau saudara misalkan nggak mau nyeting ini dulu ya nggak apa-apa, langsung dihidupkan aja boleh, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tanpa nyeting ini dulu nggak masalah, langsung mulai nggak masalah. Jadi nggak perlu diatur, nggak apa-apa. Nah kalau ini saya atur di depan ya, saya atur di depan ini ke ISP ya, bridge ke wireless, terus keduanya jaringan internal, jalur LAN reset. Nanti ini kita juga akan atur ya. Terus ketiga ini ke adapter hanya host. Mumpung ingat Windows 7-nya juga kita atur di sininya. Kita atur, pilih jaringan internal. Nah, di sini tinggal pilih jalur LAN reset. Ini seolah-olah nanti Windows 7 ini tersambung ke Ethernet yang kedua tadi ya, yang Ethernet ini. Jadi seolah-olah kabelnya nyolok, teman-teman. Itu ya, sama kan. Kalau sudah kita hidupkan, kita akan proses instalasi engine virtual MikroTik reset ini. Oke, kita akan mulai proses instalasinya. Kita saksikan bersama-sama ya proses instalasinya. Kita besarkan aja. Nah, untuk memilih semua, saudara bisa tekan huruf A ini ya, select all with A. Tekan aja huruf A. Oke. Kemudian untuk menginstalnya tekan huruf I, tekan I di keyboard. Oke. Do you want to keep all configuration? Misalkan yes. Continue, tekan J, yes. Oke. Kita tunggu proses pembuatan partisi sekaligus penginstalannya. Penginstalannya sangat cepat sekali ya, tidak butuh waktu setengah jam, nggak ada, bahkan 10 menit pun nggak ada, 5 menit pun nggak ada ya. Nah, sebelum tekan enter reboot, sekarang kita lepas dulu kasetnya. Di sini ya, klik kanan di bagian kasetnya. Ini proses UMON ya. Lepas di checklist ini ya, hilangkan checklistnya, kemudian tekan enter di sini, cancel ya, tekan enter aja. Oke. Supaya kita lepas ini supaya dia tidak muter-muter nginstal terus. Nanti kalau nggak dilepas dia proses nginstal terus ya, kapan selesainya gitu ya. Nah, penginstalan MikroTik sudah selesai, jadi tahapan kita ini sudah sampai sini ya. Sekarang tinggal proses lisensi ini. Kita akan lisensi menggunakan PC admin ya, PC yang saya gunakan di luar ini ya. Sekarang kita buka Winbox-nya yang ini. Nah, ini merupakan router MikroTik kita gitu ya, muncul di sini ya. Nah, kalau di sini muncul banyak jangan bingung. Di sini kan ada MAC address-nya ya.
yang buntutnya F819. Kita cari aja di sini. Kita cocokkan di sini. Di pengaturan, kemudian kita cek dulu sebelum masuk ke dalamnya. Nah, adapter 3 ya berarti ya. 629 ini punya kita ya. Kemudian 19 juga punya kita. 29 sama 19. Nah, dua-duanya punya kita ini ya. Kita lewat yang 19 aja. Kenapa kok dua-duanya muncul ya? Karena apa namanya, wireless ini juga connect ke kita, yang ini juga connect ke kita. Ya, 19. Oke, kita connect yang pakai yang 19 aja, yang ini ya. Kita klik Mac-nya, kemudian connect. Oke, kenapa nggak bisa? Perhatikan ya. Kenapa nggak bisa? Karena di sini ini merupakan passwordnya terisi ya. Harusnya nggak ada isinya. Dihapus. Usernya hanya admin, passwordnya kosong. Oke, kita ulangi connect. Tuh ya. Nah, ini muncul bahwa router mikrotiknya belum lisensi. Sekarang kita lisensi. Nah, terkadang memang muncul kayak ngehang gitu ya, kayak ngehang. Ini biarkan aja. Kalau nggak bisa di OK, biarkan aja. Di OK bisa nggak? Nggak bisa ya. Ini ya. Di lisensi nggak bisa juga. Nah, apa-apa, biarkan aja. Kadang memang gitu ya. Sekarang kita lisensi, sistem lisensi. Nah, ini kita geser aja. Nah, ini lisensinya masih levelnya 0. Sekarang kita impor G. Kita cari lisensinya ini ya, di dalam folder lisensi ya. Ada apa namanya? G-nya, kita buka aja. Kemudian reboot now, yes. Kalau nggak mau di reboot kayak gini, nggak mau di reboot, tekan enter aja, tekan enter. Kemudian kita silang, buka lagi. Memang kayak gitu ya, jangan khawatir. Connect, kita cek sistem lisensi. Bukan ya, sudah level 6, berubah ya dari 0 menjadi level 6. Oke. Nah, sudah. Berarti tahapan kita sekarang sudah sampai di sini. Mikrotik siap digunakan ya, gampang ya. Nah, sekarang kita akan coba contoh satu kasus membuat server hotspot dan mengatur user hotspot. Nanti yang kita bikin hotspot yaitu yang Ether 2. Sekarang kita atur aja. Yang pertama kita akan atur ISP-nya ya, ISP, sumber internet ya. Sumber internetnya kita pilih DHCP client. Karena tadi apa? Karena di sini tadi kita mengatur bridge ya. Kita cek bridge. Jadi seolah-olah nanti adapter 1 ini atau ETH1 ini kita ambil dari wireless. Wireless yang kita konekkan ini ya, wireless ini ya, wireless ini ya, adapter ini akan kita tembuskan ke mikrotik dengan metode bridge ya, wirelessnya ya. Maka di sini kita pilih DHCP client supaya nembus ke dalam ya. Plus kemudian di sini kita pilih ada Ether 1 2 3 ya. Kita pilih Ether 1. Tapi kalau sebelum tak simpan tak cancel dulu, Kita lihat di interface-nya. Ini ada Ether 3 ya. Ada 3 Ether maksudnya 1 2 3. Satu ini yang ini tadi. Satu ini yang ini. 2 itu yang ini, 3 ini yang ini. Kalau bingung bedainnya ya diklik detail aja di sini. Perhatikan nih, 629. Kita klik 2 kali. 629. Sama toh? Itu pula yang ini. Berdua. Nah, ujungnya Ether 3 ujungnya dicek di VirtualBox-nya. Gitu ya. Nah, ini kalau mau diberi nama ya boleh. Diklik 2 kali di sini tulis ISP. Nah, itu boleh. Yang ini diberi nama misalkan hotspot. Yang ini diberi nama, digeser ya. Yang ini diberi nama untuk remote. Boleh aja kayak gini ya. Nah, kalau sekarang sudah tahu cirinya, sekarang kita main di bagian address-nya. Nah, address-nya. Oke. Nanti untuk ISP-nya kita akan bikin dinamis. Nah, sekarang Ether 2-nya kita bikin ya, IP-nya ya, Ether 2-nya. Ether 2
Kita buat IP-nya, misalnya IP-nya 192.168, misalnya 31.1 garis miring 24. Ini apa namanya, network, ini hostnya ya, kemudian apply, kemudian oke. Ini jadi ya, udah jadi ya. Ini IP-nya 31.1, IP Ether 2. Nah untuk Ether satunya, untuk Ether 3 nya nggak usah di setting IP karena untuk ngeremote ya, kita fokus 1 2 aja. Nah untuk Ether satunya nyeting IP-nya nggak lewat sini, beda ya, intinya lewat sini PHP client, karena kita pengen menembuskan atau ngebreed tadi ya, meneruskan dari WiFi ke dalam. Dari sini kita plus, ini kita pilih ISP, apply, oke, kita tunggu di sini. Nah dapat IP ya, dapat IP dari HP ya, dari HP Android nembus ke dalam Mikrotik. IP-nya 43.102. Nah, ini kalau di ping Google ya connect. Nah, kenapa nggak bisa? Karena huruf besar, huruf kecil harusnya. Oke, connect ya. Tuh, connect. Ctrl C untuk stop. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang ini sudah kita setting ya tadi ya. Ya, Ether 1. D ini dinamis ya, otomatis. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan buat hotspot. Nah, di Ether 2 ya. Caranya di sini. Di bagian IP, kemudian hotspot, terus hotspot setup. Ether berapa yang dibikin hotspot? Ether 2. Next, kemudian lokal IP-nya biarkan ini default, jangan lupa MySQL reading-nya di checklist. Next. Nah ini poolnya, IP berapa sampai IP berapa yang mau didistribusikan, misalkan 31.20 sampai 31. Gak usah banyak-banyak ya, 31.30. Jadi ada komputer ke 20 sampai komputer, atau kasih aja 200 lah, nggak apa-apa lah. Oke, 20 sampai 200. Next. Kemudian sertifikatnya nggak ada, kosongkan. Next. SMTP-nya kosongkan. Next. Nah DNS-nya kita isi DNS-nya Google seperti biasa, 8.8.8.8. Ingat yang paling belakang aja kasih titik ya. Kemudian next. Kemudian DNS-nya misalkan kasih aja misalkan cafeku.com misalnya, nama DNS-nya cafeku.com. Next. Ini untuk adminnya, passwordnya mau diamankan langsung bisa, dikosongkan bisa. Next. Oke. Nah kalau misalkan di oke nggak mau, silang aja, buka lagi biasa ya, connect. Nah silang. Sekarang kita tiba saatnya untuk uji coba ke klien. Tadi kliennya kan kita setting ya, ini ya, ini kan pengaturan ya, yang lari ke klien kan Ether 2 kan ya, Ether 2. Nah, Ether 2 ini kita setting jaringan internal, namanya jalur LAN reset, jaringan semua. Terus di sini juga sama. Ini kita atur jalur internal, ininya tinggal dipilih aja ini. Karena tadi sudah diketik ketika di Mikrotiknya. Izinkan semua, oke. Jadi seolah-olah ini nyambung ya. Antara Windows 7 dengan ini nyambung secara fisik nyambung. Tapi ini kita hubungkan secara settingan gitu ya. Sekarang kita hidupkan. Oke. Di Windows 7 ini sebagai klien. Seolah-olah klien gitu. Kita tunggu. Oke. Nah, sambil nunggu ini kita coba bikin user hotspot ya di sini. IP hotspot. Nah, di bagian user kita buat user baru, misalkan namanya Budi. Passwordnya Budi. Kemudian bikin lagi misalnya Joko. Passwordnya Joko. Oke. Ada 2 user ya. Gak kita atur bandwidthnya.
Oke, sekarang nah langsung muncul kayak gini ya. Langsung muncul, lihat nih. Langsung muncul apa yang terjadi. Ya. Nah, ternyata diem aja ya. Diem aja. Coba kita buka tadi, apa namanya? Apa tadi namanya? Kalau lupa nama domainnya, kafeku apa ya? kafeku.com. Nah, kan nyambung ya. Kalau misalkan namanya ini lupa, saudara bisa ngetik gateway-nya 192.168.31.1. Nah, ini gateway-nya ya. Otomatis langsung didirect ke sini. Nah, isikan aja tadi Budi. Maksudnya Budi. Sukses ya. Sukses. Kalau nggak mau, kalau di log off terus di login nggak mau hilang, ini karena di sininya, di bagian sininya, di bagian server profilnya ini, nah ininya dihilangkan ya, ini ya, ini dihilangkan, cookie-nya dihilangkan, supaya apa? Supaya kalau malah buka, yang ini, supaya kalau ini buka log off login langsung, nah jadi cookie-nya atau history akunnya tadi nggak nempel terus, jadi langsung hilang ya, suruh minta login ulang. Budi. Nah sudah kan ya, berarti ini kan berhasil ya, sampai testing berhasil kan ya, termasuk manage user yang tadi kan berhasil. Budi. Tadi ada berapa user, kita cek. Joko. Nah, ya kan? Oke, mudah-mudahan video singkat ini memberikan manfaat ya. Mohon maaf kalau terlalu cepat, nanti silahkan diulang-ulang videonya ya. Ya, akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.